Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Suara mobil, suara motor, sampai suara hati bisa dikalahkan oleh suara ibu yang di depan. Masya Allah, Masya Ibu. Allah. Bentar, yang di belakang nanti belakangan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Gimana kabarnya siang ini? Panggilannya siapa ini? Tadi kakak. Terus apa lagi? Mbak. Kayaknya Teteh. kurang keren. Apa tuh harusnya? Besti. Oh, Besti. Si Oh, pengen dipanggil ayang. bayi, ayang beb, repet-repet atuh. Munarot. Besti ya. Iya, kalau ayang jadi gimana gitu ya. Beda, Ya, beda. kebanyakan, gak enak ya. Ayang, hai gitu. Boleh masuk. Ya, jadi besti ya, besti. Besti gimana kabarnya? Baik. Bunda sehat? Alhamdulillah luar biasa ya, Masya Allah. Ada besti, ada bunda, ini ada besto nih. Beda. Dada nih. Beda arti. Oh Beda bukan. bukan. Nggak pakai kremes ya? Enggak. Beda lagi ya tuh. Oke, udah cukup ya. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, Allahu Akbar pada siang hari yang cerah, panas. Tapi insya Allah tidak kemudian menjadikan hati kita menjadi lebih panas ya. Panasnya di luar mudah-mudahan tidak sepanas hati kita ya di dalam. Hatinya mah tetap adem insya Allah. Amin. Oh, kelihatan dari wajah-wajahnya. Glowing. Enggak. Apa tuh? Wajah Penuh apa? masalah. Penuh masalah ya Allah. Penuh tekanan. Aduh, batin kali ya. Iya, harga naik gitu kan. Semua sembako. Semua sembako naik ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisiknya, Amin. sehat pikirannya, Amin. sehat hatinya, Amin. sehat kantongnya. Amin. Amin. Amin apa ya? Iya, emang yang dipedulin cuma kantong gitu kan. Gak apa-apa, sakit yang penting Kantong. kaya. Ya, kaya. Kalau ngomongin kantong sensitif. Iya, kantong tuh emang prioritas ya. Walaupun isinya bon doang. Allah Rabbi. Baik, alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah, bisa sharing time, bisa ketemu, bisa meet up. Mudah-mudahan kita semua bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menguatkan dalam kebaikan. Amin. Ini suaranya terdengar sama yang di belakang, Besti? Nggak kedengeran. Kenapa? Perlu di DM atau perlu di WA biar kedengeran? Beda lagi. Oh, beda. Kang. Kan pakai voice note. Oh iya. Biar kedengeran ya. VN ya. Baik, siapa yang hari ini sedang tidak baik-baik saja? Coba angkat tangan. Apanya saja? Apanya katanya itu apanya? Kan ada lagunya ya. Bagaimana jika Waduh, oh kalau mulai, hafal, mulai, vokalis, hafal, ikut jazz mulai, festival suara. kemarin berarti. Mulai. Bagaimana kalau aku sedang tidak baik-baik saja? Ada yang tidak baik-baik saja? Ada apanya yang tidak baik-baik saja? Perasaannya. Oh, perasaan udah nggak tidak baik-baik. Kenapa perasaannya tidak baik-baik saja? Jomblo, coba yang jomblo angkat tangan. Mana? Yang single, yang ingin menikah? Didoakan mudah-mudahan yang ingin menikah dan angkat tangannya tahun ini Allah segera pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin. Gak apa-apa ganteng yang penting kaya. Anak tunggal. Orang tuanya sudah sepuh. Plus sakit-sakitan. Amin. Amin gak? Amin. Alhamdulillah. Matre kabeh. Lusilnya. Tapi tenanan sih ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau ada yang kaya, yang ganteng, yang cerdas, anak tunggal, warisannya 10 turunan Banyak, lah. iya. Sawah Sawah di akan mana-mana. habis-habis, sawah di mana-mana gitu kan. Siapa yang nggak mau? Kalau ada, Isaac juga mau ya. Aduh.
Jadi sedang terhukum rindu berarti ya. Rindu untuk bertemu dengan pasangan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan segera dipertemukan. Amin. Baik, hari ini kita mau sharing. Temanya teh apa ya? Yang lupa. muda. Yang muda yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Di sini masih anak muda? Yang merasa muda. Wah, anak muda itu sampai usia 40 tahun. Bahkan yang terbaru katanya, definisi anak muda itu sampai usia 60 tahun. Itu dibilang muda? Itu dibilang muda. Kenapa Kang? Karena masih energik. Oh masih energik. Masih bisa aerobik. Aerobik, jumba, dan juga, lain-lain. Dan lain sebagainya. Apa? Salto. Salto? Ya Allah. Bapak bisa diam dulu. Yang muda yang bermanfaat. Kenapa sih anak muda sekarang teh sukanya galau, bukan sukanya membuat manfaat? Dikit-dikit galau ya, dengerin lagu galau. Tahu nggak lagu yang bikin galau apa? Kukira kita akan bersama. Ternyata bersama sih sama teman aku tapi. Sedih nggak? Sedih. Sakit nggak? Sakit. Gimana rasa sakitnya? Enggak akan nanya sakitnya di mana, udah tahu jawabannya. Udah bosen ya, template banget. Sakit ya, sakit. Wajar nggak sih kita ngerasa sakit hati dengan kehidupan? Wajar nggak sih kita ngerasa kadang kita lelah gitu ya? Kadang kita lemah, kadang kita ngerasa kok aku teh gini-gini aja ya? Kok aku teh selalu tersakiti ya? Bintaro walaupun luas terasa sempit. Kenapa? Karena setiap sudutnya adalah kenanganku dengannya. Aduh, main ke itu inget dulu pernah dibeliin baju. Barijeng niatnya dibayarin tapi pakai uang sendiri. Berat ya? Berat gitu kan. Nongkrong di kopi ini teringat ke masa lalu. Sampai lagu harusnya aku yang di sana. Ya Allah, kenapa dia ninggalin aku? Emang kurangnya aku teh apa? Cantik? Meren gitu kan. Cantik? Iya gitu kan. Emang aku dibandingkan dia yang kau pilih apa sih kurangnya? Asante nggak kurang-kurang amat ya, palingan cuma kurang duit gitu kan, kurang mulus mungkin, kurang didempul mungkin ya. Tapi kenapa dia memilih yang lain daripada aku? Pasti kita ngerasa bahwa sakit gitu ya, ngerasa bahwa kok berat banget hidup kita. Padahal hidup manusia itu nggak ada yang berat. Terkadang masalah itu bukan berat, bukan susah, bukan sulit. Tapi bisa jadi masalah itu menjadi berat karena perasaan kita yang memberatkan. Sebenarnya masalahnya sederhana, bisul misalnya. Atau jerawat gitu ya, jerawat di hidung paling depan gitu kan. Padahal makan biasa aja ya, kecil merah gitu kan. Tapi kenapa seolah-olah dunia tuh tak seolah-olah dunia tuh jadi musuh kita. Mau keluar, aku gimana ya ini jerawatan ini gimana. Atau beli Hansaplast dulu misalnya. Ditutupin gitu. Isi dan lain sebagainya. Sebenarnya kan biasa aja, tapi terkadang kitalah yang kemudian membuat kehidupan kita menjadi lebih berat. Kenapa? Karena hati kita yang selalu memandang kehidupan itu seolah-olah sulit. Padahal kehidupan itu Masya Allah, Allahu Akbar, sama Allah itu dimudahkan. Sama Allah itu selalu diberikan hal-hal yang terbaik dalam setiap ujian dalam kehidupan kita. Teman-teman, besti, teteh, bunda, ada yang mungkin pernah hatinya tersakiti. Ada yang mungkin pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ada yang mungkin pernah dijanjikan untuk menikah tapi kemudian dia menghilang. Nikahnya sama saudara sendiri, sama sahabat sendiri, sama bestie sendiri gitu kan. Ya, mungkin pernah ngerasain seperti itu. Berat memang menghadapi itu semua, tapi yakinlah bahwa masalah itu Allah hadirkan untuk tidak kemudian menjadikan kita runtuh Aisyah. Tidak kemudian menjadikan kita lemah. Karena masalah itu sejatinya adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk mengenal Allah. Tahu artinya masalah? Mengenal Allah. Jadi kalau hari ini hidup kita banyak diuji, kalau hari ini hidup kita kok banyak cobaan, itu tandanya Allah lagi sayang sama kita. Ada yang diuji dengan perasaan tadi ya, sakit hati karena diputuskan. Demi Allah ya,
itu adalah cara Allah untuk menjaga kita dari cinta yang salah. Ya kan? Hati-hati. Kenapa? Karena berharap kepada manusia itu adalah sakit hati yang disengaja. Ya, kita tuh udah berharap pasti dia yang terbaik. Kita tuh udah berharap kayaknya bakal dapat diskon nih. Pulangnya dapat bingkisan gitu kan. Ternyata dapatnya air minum gitu kan. Pasti sakit hati ya gitu. Karena berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan seluruh kepahitan dalam hidup. Tapi hal yang paling pahit, yang paling gak enak, yang paling bikin kita pokoknya berat banget adalah berharap kepada manusia. Gitu ya. Karena hakikatnya berharap kepada manusia itu menghadirkan kekecewaan. Tapi berharap kepada Allah menghadirkan ketenangan. Yakinlah tatkala semua orang yang kita sayangi kemudian meninggalkan kita, orang yang kita cintai menjauhi kita, tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa? Allah bersama kita, tetap bersama kita, selalu bersama kita. Jadi kalau lagi sakit hati, kalau lagi ngerasa berat dalam kehidupan, ada yang meringankan ketika kita bersandar kepada Allah. Gitu. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya, coba sekarang nih, tadi kita ngomongin Allah terus ya. Enak ya kalau bersandar ke Allah. Tenang gak hatinya? Tenang, pulang dari sini rungsing lagi. Lupa lagi sama Allah. Kadang kita mah heran ya, pingin hidupnya tenang, pingin diberikan berbagai kemudahan, rezeki dan urusan serta lain sebagainya. Pingin dikasih sayangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pas Allah panggil, masih tidur. Pas Allah panggil, kita lagi nongkrong. Pas Allah panggil, kita lagi asik sama handphone. Padahal rumusnya hidup itu sederhana. Kalau Allah bilang, hayya 'alas shalah. Tujuannya untuk apa coba? Agar hayya 'alal falah. Agar kemudian kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan hati, kemenangan hidup, kemenangan dunia dan akhirat. Jadi kalau hidupnya ingin teratur, hidupnya pingin dimanja, syaratnya satu Aisyah. Hal yang sederhana adalah jalankan perintah Allah. Pasti hidupnya dimanja deh sama Allah. Berat cobaan hidup gak kemudian membuat kita menjadi lelah. Kan ada istilah ya, sekalipun lelah, kita harus selalu lillah. Kenapa? Karena kalau lillah, insya Allah tidak kemudian membuat kita menjadi menyerah. Ini waktunya masih ada nggak? Aman. Aman ya. Okay. Kadang ada orang yang depresi dengan persoalan kehidupan ya. Dipikirin terus. Ya Allah, kenapa harus aku? Gitu ya. Kenapa aku lagi? Emang hambamu teh cuma aku gitu kan? Kenapa cuma aku yang diuji? Cek Allah teh ngejawab, why not gitu kan? Kenapa tidak? Ya aku kan Tuhannya, ngatur-ngatur gitu kan. Kenapa harus aku ya Allah gitu kan. Padahal ujian itu Allah hadirkan agar kemudian kita levelnya menjadi naik. Ya, derajatnya menjadi naik, hatinya jadi lebih sabar lagi, hatinya jadi lebih ikhlas lagi. Dan semakin kita bersandar serta berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah janji Allah. Heran enggak sekarang mah kadang kita teh terlalu sibuk mengejar yang sifatnya angka. Aisyah, Ya. Aisyah, semua orang itu bisa beli kasur mahal. Sepakat? Bisa. Semua orang bisa beli kasur, tapi enggak semua orang bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Ada enggak orang yang kasurnya mahal banget? Kasur termahal, dilapis dengan sutra termahal, spring bednya paling mahal, luxury banget. Tapi dia nggak bisa tidur nyenyak. Malamnya diisi dengan kegalauan, siangnya penuh dengan kegelisahan. Tapi ada orang yang punten ya, kasurnya kasur Palembang. Tahu kasur Palembang? Kayak gimana tuh, Kang? Tuh, ke Palembang dulu. Kasurnya tipis, mungkin alasnya cuma tikar biasa, tapi Masya Allah, Allahu Akbar, dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa tidur dengan nikmat, dengan santai. Di mana coba letak perbedaannya? Beda ya, Kang? Bedanya ada di sini.
segala sesuatu yang kemudian masih bisa dinilai dengan angka, tidaklah kemudian menjadikan hati kita menjadi tenang. Dulu kita berpikir bahwa punya mobil itu kayaknya excited banget. Tapi pas udah punya, be aja. Malah pinginnya yang lebih lagi. Beda lagi, pinginnya private jet. Pas udah punya, biasa aja, mahal. Tapi kalaupun kita tidak punya itu, kalau hati kitanya tenang, kalau hati kitanya damai, apapun yang kita punya kemudian menjadikan hidup kita tetap nyaman, tetap bahagia. Karena ternyata letak bahagia itu bukan di harta, bukan di rupa. Tapi di mana? Di hati. Itulah kata Nabi. Ketika berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari, apakah engkau berpikir bahwa kaya itu selalu tentang harta yang banyak? Kata Abi Dzar, betul ya Rasulullah. Apakah engkau berpikir bahwa miskin itu ketika engkau tidak punya harta? Iya benar ya Rasulullah. Salah. Bukan itu. Miskin dan bahagia itu letaknya ternyata bukan di harta, tapi letaknya ada di hati. Ya, miskin dan bahagia itu letaknya ada di hati. Seseorang yang dia meskipun hartanya mungkin tidak banyak, tapi hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang bahagia dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang kemudian hartanya banyak, tapi hatinya tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak kemudian menjadikan hartanya itu tenang. Malah gelisah, punya rumah gede, bingung, takut, khawatir ada kecurian, punya emas, bertonton gitu kan. Waduh, berat amat ya. Dipakai kemana-mana sampai digusur kayak korun misalnya. Takut ada yang nyuri gitu kan. Jadi gelisah terus. Akhirnya yang dipikirkan adalah bagaimana caranya agar kita melindungi harta kita gitu. Kan jadi begitu pikirannya. Nih yang paling rugi itu adalah yang gak punya uang dan hatinya juga gak tenang. Ya, Gitu itu ya? adalah orang yang paling miskin dan paling rugi di dunia. Kenapa? Karena tatkala dia udah hartanya tidak banyak, bakal misalnya kesulitan dalam harta, tapi juga hatinya tidak bersyukur kepada Allah. Maka kata Rasulullah, itulah orang yang paling rugi di dunia. Jadi nasihat Nabi kepada kita bahwa bahagia itu ternyata bukan diukur daripada apa yang kita pakai, bukan daripada apa yang kita lihat, tapi bahagia itu diukur daripada apa yang kita rasakan. Seseorang itu akan terlihat cantik tergantung bagaimana siapa yang memandangnya. Iya enggak? Iya, kenapa? Karena ternyata semua wanita itu cantik. Ya, cuman ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Semua perempuan itu cantik, karena cantik itu di hati. Ya, cantik itu di hati. Ya, semua wanita itu spesial. Semua wanita itu istimewa. Kalau hatinya selalu dekat dengan Allah, kalau dia menjaga dirinya dengan menutupi auratnya karena Allah. Nah, maka karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang pemuda, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, yang pertama adalah good faith. Artinya kita harus senantiasa hidupnya bersandar kepada Allah, akidahnya kuat. Karena bersama Allah hidup kita pasti bahagia. Tapi kalau kita jauh dari Allah pasti deh hidupnya susah dan menderita. Itu mah udah pasti. Galau terus itu karena kitanya jarang ingat ke Allah. Coba lihat orang yang selalu ingat ke Allah. Santai, menikmati hidup, tenang. Diuji dari kiri bisa dinikmati, diuji dari depan bisa dihadapi, diuji dari belakang bisa terselesaikan. Tapi kalau yang jauh dari Allah ketika diuji rungsing lagi, galau lagi, mengeluh lagi gitu kan. Akhirnya apa? Mumet aja kehidupannya. Update status, tolong aku dong, kenapa? Listrik rumah habis gitu. Dan jadinya gitu, berkeluh kesah aja di medsos dan lain sebagainya. Tapi yang hatinya tenang, Masya Allah. Ketika diuji dia sadar, ya Allah, aku teh tahu engkau memilih aku karena aku spesial. Ya Allah, aku teh tahu engkau menguji hati aku karena engkau tahu aku teh mampu. Karena engkau tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan janji Allah ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu Allah hadirkan. Ya, Allah hadirkan bukan setelahnya ada kemudahan, tapi
Ya, wama itu kalimatnya artinya berbarengan. Bersama kesulitan itu Allah juga hadirkan yang namanya kemudahan. Dan itu hanya bisa diraih ketika kita bersandarnya ke Allah. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua mau tahu? Mau, tapi waktunya udah habis ya. Tanggung. Tanggung ya. Itu baru yang pertama, biar hidup kita lebih tenang dan bahagia. Pasti di sini banyak masalah semua ya. Terutama jomblo ya kan, jiwanya meronta-ronta. Ya Allah kapan aku bertemu jodoh aku? Aku teh udah bosan kemana-mana sendirian. Bintaro teh udah macet, ditambah aku makin macet. Harusnya keluar berdua, berpasangan, motornya yang dua jadi satu. Sekarang keluarnya masing-masing. Gimana nggak makin macet tuh ya? Padat ya. Harus bersyukur tuh, Masya Allah. Luar biasa nih Bunda. Bunda harus di depan nih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah next ya. Yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Ada 10 hal yang sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk kemudian hidup kita menjadi lebih baik dan lebih tenang, serta disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditolong oleh Allah. Barakallahu fikum. Allahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Amin, kalau insyaallah. teman-teman ngerasa butuh, undang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, barakallah Kang Rensu. Tapi satu lagi Kang Rensu, ini kan dengan tema kita kan sebelum Ustaz Samsam maju ke depan sini, yang muda yang bermanfaat. Nah mungkin ibu-ibu dan teteh-teteh kakak-kakak di sini besti masih bingung. Kok Kang Rensu bisa sih masih muda tapi mau untuk berdakwah? Mungkin ada bocoran buat teman-teman di sini. Saya tuh masih muda tapi pengen seperti Kang Rensu di depan sini. Boleh Kang Rensu? Karena ku sanggup. Oh, jadi nyanyi ya Bu ya? Aduh. Walau aku tak mampu. Kenapa Kang Rensu nih? Boleh sedikit bocoran dan tips-tipsnya. Kenapa ya? Ya, masih muda, masih energik. Wah, Kadang kan orang masih muda ini kan kadang takutnya Kang Rensu ini masih bisa kan ada buka lowongan untuk di SCBD kan Oh, ya. iya. Ya. Sambil gitu jalan-jalan. Iya, Nah, baik. tapi kenapa Kang Rensu memilih untuk berdakwah? Nah, itu. Karena aku ingin hidupku bernilai, itu aja. Bernilai. Iya. Oke, poin untuk bernilai kan Bu ya. Bedanya cuman itu aja ya, sama-sama berbuat kebaikan, Oke. sama-sama memberikan manfaat, Oke. tapi kalau tidak di jalan Allah kan jadi bernilai. Aku mau pingin ketawanya aku teh di surga gitu. Masya Allah. Jadi hari ini kita bisa ketawa dalam kajian, ternyata bisa ketawa lagi di surga. Masya Allah. Dulu teh sama aku bercanda ya di masjid pas kajian, Iya. ternyata kita sekarang bercandanya di surga. Iya, Masya Keren Allah. gak tuh? Nah, dulu kita Keren bercanda kan? di Haid tuh ya. Iya. Nanti kita di surga juga. Oh iya, Masya ingat gak Allah. dulu waktu di Haid itu? Iya, apa? Aku dikasih minum loh sama kamu. Oh, kok kamu sekarang jadi muda? Bu jadi dikit ya Bu. Kok kamu sekarang usianya jadi 25? Iya kan di surga muda semua. Oh, mudah semua, Masya Allah bisa. Baik, Allah udah mudah, Isaac. Baik, Iya. Kang Rensu, jazakallahu khairan kasiran untuk Kang Rensu. Ya, Barakallah. makasih ya.